Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi bersama kami dari kelas C, kelompok 2, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 di Balai Diklat Pekanbaru. Kali ini kami akan membahas tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, jadi lebih baik kita kenalan dulu sama siapa sih yang bikin PPT kali ini. Perkenalkan, nama saya Givani Adila Irwanda, sekarang penempatan di KPP Pratama Tangerang Timur dari Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak sendiri tentu saja, saya bersama teman-teman saya, yaitu Gamara, dari Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan juga Joshua Bani, dari KPP Pratama Bandung Tegalega, di Direktorat Jenderal Pajak. Baik, kita sudah mengetahui bahwa ASN memiliki core values, yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Disambung dengan employer brandingnya, yaitu bangga melayani bangsa. Nah, kita akan mengetahui masing-masing dari berakhlak ini sendiri apa. Baik, yang pertama, ada berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan berarti berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan masyarakat. Selanjutnya kami mempercayai bahwa dalam berorientasi pelayanan ini harus ada beberapa nilai yang dimiliki setiap ASN yang memiliki sifat berorientasi pelayanan itu sendiri. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ASN ini harus ramah, cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Kemudian ASN juga harus terus melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian ada akuntabel. Akuntabel berarti ASN itu harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Dan yang harus dilakukan adalah yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya ada kompeten. Kompeten berarti terus belajar untuk mengembangkan kompetensi dan juga kapabilitas kita sebagai seorang ASN. Artinya, kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah karena dunia yang dinamis. Kemudian harus membantu orang lain belajar juga. Dan yang terakhir, kita harus melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada harmonis. Harmonis berarti ASN peduli antar sesama dan juga menghargai perbedaan. Hal ini berarti ASN harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lalu kita sebagai ASN juga harus menolong orang lain dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada loyal. Loyal berarti berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Artinya kita loyal terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai ASN yang loyal? Yang pertama, kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah di dalamnya. Kemudian kita juga harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan juga negara. Dan yang terakhir, kita harus menjaga rahasia jabatan dan juga negara. Kemudian ada adaptif. Adaptif berarti kita sebagai seorang ASN terus melakukan inovasi dan juga antusias untuk menghadapi perubahan. Hal ini berarti kita sebagai ASN cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Kita juga terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan juga kita bertindak proaktif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif berarti semangat untuk membangun kerjasama yang baik dan juga sinergis. Hal ini berarti kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk terus ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kita juga terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan juga kita terus menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas soal profil dari Direktorat Jenderal Penilaian, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bisa dibahas oleh teman saya selanjutnya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang profil dari Direktorat Penilaian di DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, Direktorat Penilaian itu sendiri merupakan unit eselon 2 di kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, di mana tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penilaian. Nah, saat ini
Direktorat Penilaian dipimpin oleh seorang Direktur Penilaian, yaitu Bapak Arik Haryono. Adapun Direktorat Penilaian beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur, nomor 2-4 Jakarta, tepatnya di Gedung Syafruddin Prawira Negara lantai 6 Selatan. Kemudian Direktorat Penilaian juga memiliki beberapa akun media sosial. Yang pertama yaitu Instagram di @direktoratpenilaian_djkn, dan yang kedua akun YouTube yaitu di official Direktorat Penilaian. Next. Selanjutnya adalah terkait subdirektorat di Direktorat Penilaian. Terdapat 3 subdirektorat, yaitu yang pertama Subdirektorat Standarisasi Penilaian Properti dan Sumber Daya Alam. Subdirektorat ini berfokus pada penilaian properti dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Subdirektorat Standarisasi Penilaian Bisnis, seperti namanya, berfokus pada penilaian bisnis. Dan yang ketiga, Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kualitas dan Analisis Data. Subdirektorat ini berfokus pada penilai pemerintah, analisis data, dan juga informasi terkait penilaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih Direktorat Penilaian mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak tadi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan penerapan nilai berakhlak dari Direktorat Penilaian. Apalagi saya adalah anggota kelompok yang terkait langsung dengan kantor yang menjadi fokus utama kami. Jadi nilai yang pertama yang saya jelaskan yaitu terkait dengan berorientasi pada pelayanan. Nah, bentuk implementasi ini yaitu ada beberapa program yang ada di Direktorat Penilaian yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu Coffee Break. Jadi di Coffee Break ini adalah salah satu program Direktur Penilaian berupa diskusi ringan terkait dengan proyek ataupun topik apapun yang didiskusikan bersama dengan pelaksana ataupun para pejabat yang ada di Direktorat Penilaian. Kemudian program yang kedua yaitu ada morning briefing. Jadi morning briefing ini rutin dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pada Direktorat Penilaian. Nah, untuk morning briefing ini biasanya khusus dilakukan kepada kepala bagian ataupun kepada kepala seksi yang ada di Direktorat Penilaian. Kemudian yang ketiga adalah arahan Direktur Penilaian. Jadi dalam arahan Direktur Penilaian ini, Direktur Penilaian rutin untuk memberikan arahan atau kepada para pegawai atau kepada para pelaksana yang ada di Direktorat Penilaian dalam rangka untuk mengevaluasi ataupun mendiskusikan apapun terkait dengan pekerjaan dalam rangka memberikan pelayanan yang diterima kepada masyarakat. Nilai selanjutnya, nilai selanjutnya yaitu akuntabel. Seperti yang kita lihat di layar bahwa dari 2019 bahkan sampai 2023 ini ada beberapa penilaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini Direktorat Penilaian. Jadi Direktorat Penilaian mencerminkan akuntabilitasnya melalui salah satunya pelaporan hasil piloting penilaian SDA yang merupakan salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang rutin dilakukan setiap tahun serta merupakan salah satu proyek unggulan DJKN. Jadi ini hanya salah satu dari penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini Direktorat Penilaian. Masih ada banyak laporan penilaian yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu kompeten. Jadi wujud dari implementasi kompeten ini yang pertama adalah verifikasi kompetensi penilai DJKN. Jadi verifikasi ini merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh para pejabat fungsional penilai pemerintah dalam rangka menjaga kualitas dan kompetensi penilai. Jadi setiap tahun para penilai di Direktorat Penilaian ini akan ikut kompetensi verifikasi ini untuk menjaga kualitas dari para penilai. Kemudian yang kedua ada knowledge sharing. Jadi di knowledge sharing ini adalah sharing pengetahuan baik itu terkait dengan tusi yang ada di Direktorat Penilaian maupun pengetahuan lainnya seperti untuk pengembangan kemampuan leadership ataupun untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi ini sharing dilakukan oleh para pejabat ataupun para pegawai yang ada di Direktorat Penilaian. Kemudian yang ketiga ada webinar. Jadi webinar ini merupakan salah satu bentuk implementasi bagaimana sih caranya para pegawai di Direktorat Penilaian ini bisa meningkatkan kompetensinya. Salah satu webinar yang baru-baru saja dilakukan yaitu terkait dengan webinar Ocean Account in Indonesia Challenges and Opportunities. Jadi ini merupakan salah satu webinar yang dilakukan
di Direktorat Penilaian. Jadi webinar ini adalah webinar internasional yang mengundang pembicara, baik itu dari luar Direktorat Penilaian ataupun ada satu pembicara yang dari Direktorat Penilaian. Kemudian untuk peningkatan kompetensi selanjutnya ada pengembangan atau penulis penilaian manajemen aset. Jadi di sini baru-baru saja Direktur Penilaian ini menghimbau untuk pembentukan komunitas penulis di penilaian DJKN. Jadi dari komunitas ini diharapkan para pegawai di Direktur Penilaian ini bisa mengembangkan kemampuan untuk melahirkan tulisan jurnal kajian baik itu skala nasional ataupun skala internasional. Selanjutnya, nilai selanjutnya harmonis. Sebagai wujud dari penerapan nilai harmonis di Direktorat Penilaian, yaitu melalui bisa kita lihat di postingan Instagram Direktorat Penilaian yang selalu mengucapkan selamat pada setiap hari raya besar keagamaan di Indonesia. Seperti yang kita lihat, jadi saat Idul Fitri ada postingan khusus untuk Idul Fitri, saat hari raya Nyepi ada postingan untuk hari raya Nyepi, dan saat memperingati wafatnya Isa Al-Masih ada postingan untuk itu. Selanjutnya, penerapan nilai loyal. Untuk sebagai bentuk penerapan yaitu dengan melakukan kegiatan pelaporan segala bentuk aktivitas apapun itu yang dilakukan di Direktorat Penilaian akan diposting di akun sosial media Direktorat Penilaian. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita cek di @Direktorat Penilaian DJKN. Di situ kita bisa lihat bahwa ada 1000 lebih postingan dari Direktorat Penilaian. Ini menunjukkan bahwa Direktorat Penilaian ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan menjaga nama institusi Kementerian Keuangan dengan selalu melaporkan kegiatan atau aktivitas apapun yang dilakukan. Selanjutnya yaitu adaptif. Jadi adaptif ini diimplementasikan dengan selalu melakukan update terhadap pembaruan ataupun pembuatan aturan baru yang berkaitan dengan bidang penilaian. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Joshua tadi, bahwa tusi utama dari Direktorat Penilaian adalah dengan membuat standarisasi teknis di bidang penilaian. Jadi ini adalah hal yang mutlak dilakukan di Direktorat Penilaian. Apalagi di tahun 2023 ini, Direktorat Penilaian sedang fokus untuk pembuatan rancangan undang-undang terkait dengan penilaian. Selanjutnya, nilai selanjutnya yaitu kolaboratif. Jadi ini adalah 3 dari berbagai macam kolaborasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian. Salah satunya yaitu koordinasi dengan BRIN. Jadi koordinasi dengan BRIN ini adalah untuk mengetahui terkait dengan metode yang paling baik yang digunakan untuk penilaian proyek yang selanjutnya akan dilakukan oleh Direktorat Penilaian, yaitu terkait dengan penilaian konservasi kawasan hutan. Dan ada juga kerjasama yang dilakukan dengan MAPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Jadi MAPI ini adalah penilai publik, di mana Direktorat Penilaian melakukan kerjasama dengan MAPI ini khusus untuk mengembangkan kompetensi bidang penilai di DJKN. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk dari peningkatan kompetensi bagi para pegawai atau para penilai di DJKN. Selanjutnya, Baik, kita sampai pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Direktorat Penilaian merupakan unit eselon 2 di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penilaian. Nah, kami menyimpulkan bahwa unit eselon 2 ini merupakan unit yang telah melaksanakan core value ASN, yaitu berakhlak. Terlihat bahwa telah dilaksanakannya nilai-nilai core value ini di setiap harinya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kami Gamara barusan. Nah, unit ini dapat kita jadikan sebagai contoh, terlebih bagi kita yang masih CPNS. Sudah sepatutnya bahwa kita harus mengikuti dan meneruskan hal-hal positif yang ada di lingkungan kantor kita. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.